Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Berikut video pembelajaran yang memuat pokok bahasan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Tujuan dari video ini adalah memberikan pengayaan dan sebagai tindakan reflektif terhadap tugas proyek penyusunan instrumen evaluasi yang sedang teman-teman kerjakan saat ini. Karena besar kemungkinan kedepannya teman-teman semuanya akan menjadi praktisi pendidikan di sekolah. Untuk itu selamat menyaksikan. Berdasarkan konsep penilaian yang telah kita pelajari sebelumnya, penilaian atau asesmen dalam satuan pendidikan sangat dibutuhkan dan mempunyai beberapa tujuan. Antaranya untuk mengetahui daya serap siswa pada mata pelajaran, untuk mengukur ketuntasan belajar pada akhir semester, bahkan sebagai informasi awal sebelum pembelajaran dalam rangka menentukan rencana pembelajaran. Dari tujuannya, maka asesmen bisa digolongkan menjadi 3. Pertama, assessment for learning, yaitu dapat dikategorikan penilaian untuk pembelajaran. Kedua, assessment as learning, yaitu refleksi metakognitif dikategorikan penilaian sebagai bentuk wahana pembelajaran. Dan ketiga, assessment of learning, yaitu penilaian terhadap pembelajaran. Ketiga bentuk asesmen ini mempunyai hubungan erat dalam sistem pembelajaran. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, maka asesmen for learning dikenal dengan asesmen diagnostik. Asesmen awal bertujuan mengumpulkan data awal dalam mengetahui kekuatan, kelemahan, dan keterampilan serta pengetahuan siswa sebelum melaksanakan pembelajaran untuk menjadi data dalam membuat rancangan pembelajaran dan mengetahui karakteristik peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Penilaian diagnostik juga menguntungkan guru dengan menyediakan dasar untuk membelajarkan siswa. Dengan bentuk penilaian ini, guru dapat merencanakan pembelajaran yang bermakna dan efisien dan dapat memberikan siswa pengalaman belajar individual atau kita istilahkan dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi dapat disimpulkan asesmen, penilaian diagnostik adalah alat bagi guru untuk lebih memahami apa yang sudah diketahui siswa tentang suatu topik ketika diajukan sebelum dimulainya pembelajaran. Apa saja contoh asesmen diagnostik? Antaranya yaitu survei, kuesioner, pretest, dan semisalnya. Termasuk asesmen diagnostik yang bisa dilakukan, berbentuk kuis dadakan menggunakan kertas lipat, aplikasi online dan semisalnya untuk menjawab kuis tentang pelajaran di jenjang sebelumnya ataupun pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dan asesmen semacam ini disebut juga dengan pengukuran berbasis kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen as learning bisa disebut dengan asesmen formatif. Tujuan utama asesmen formatif adalah untuk memberitahu guru tentang bagaimana kemajuan siswa mereka, di mana kesenjangan yang ada dalam pembelajaran siswa, dan bagaimana strategi pembelajaran mereka perlu disesuaikan untuk meningkatkan pembelajaran siswa, mungkin dengan memperlambat kecepatan, mengulang instruksi, atau bahkan menantang beberapa siswa. Dengan tugas-tugas baru dan berpotensi lebih sulit, asesmen formatif tidak harus formal dengan memberikan pertanyaan dan siswa menuliskan jawaban di lembar jawaban yang disediakan. Bahkan termasuk asesmen formatif yaitu dengan menanyai siswa dengan pertanyaan, siapa yang belum paham materi ini, angkat tangan, itu bisa disebut asesmen formatif. Untuk kemudian guru menggunakan data ini, kualitatif atau kuantitatif, untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Termasuk bentuk asesmen formatif ini berbentuk ice breaking bagi yang bisa menjawab pertanyaan dan sebagainya. Adapun contoh asesmen formatif formal yaitu lembar kerja atau LKPD, peta konsep, grafik organizer, portofolio, proyek kelompok, penilaian diri ataupun penilaian teman sejawat, catatan anekdot, aplikasi kelas virtual seperti Socrative atau Kahoot, laporan kemajuan, diskusi kelas, kuis singkat dan teratur, kuis, pekerjaan rumah, tugas kinerja, dan sebagainya. Saat menjalankan penilaian formatif di kelas, sebaiknya buat penilaian yang singkat, mudah dinilai, dan konsisten. Memperkenalkan peserta didik pada penilaian formatif dengan cara yang berisiko rendah dapat membantu untuk mengukur kemajuan peserta didik. Selanjutnya, assessment of learning,
merupakan metode formal untuk mengevaluasi pembelajaran dengan membandingkan pembelajaran dengan standar atau tolak ukur pada akhir unit, modul, atau periode waktu tertentu. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen semacam ini diistilahkan dengan asesmen sumatif. Penilaian sumatif seringkali berbentuk tes unit atau satu tujuan pembelajaran, bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Selain itu, penilaian sumatif ini dapat lebih mengukur efektivitas pembelajaran, reaksi peserta didik pada pembelajaran dan manfaat pembelajaran pada jangka panjang. Penilaian sumatif mengukur kemajuan peserta didik sebagai penilaian belajar. Tes adalah salah satu jenis penilaian sumatif, hasilnya dapat dijadikan data untuk guru, kepala sekolah, dan pihak dinas atau pengawas sekolah. Nilai asesmen sumatif ini dapat juga membantu mengomunikasikan hasil belajar siswa kepada orang tua siswa di nilai rapor, dan bisa berbentuk nilai harian, ujian tengah semester, dan juga akhir semester. Manfaat asesmen sumatif bisa dimanfaatkan pada jangka panjang karena sering dilakukan secara formal dan konsisten untuk merekam hasil belajar selama periode tertentu. Hal utama yang harus diingat adalah bahwa penilaian adalah alat pembelajaran. Kesamaan dari semua penilaian adalah memberikan gambaran pemahaman siswa pada waktu tertentu dalam proses pembelajaran. Asesmen dapat berupa diagnostik, formatif atau sumatif tergantung pada bagaimana data penilaian diinterpretasikan. Contoh, asesmen formatif digunakan jika guru ingin meningkatkan pembelajaran selama proses pembelajaran secara keseluruhan. Asesmen sumatif digunakan jika guru ingin mengukur pencapaian siswa secara keseluruhan dan mengukur apa yang telah dipelajari siswa pada akhir unit pembelajaran. Nah, dari pemaparan yang sudah disampaikan, kira-kira kelak sudah menjadi guru atau pendidik, dapatkah teman-teman mengaplikasikan berbagai bentuk instrumen evaluasi yang sudah dipelajari dan dipraktikkan sebelumnya ke dalam asesmen diagnostik, formatif dan sumatif? Sekian penjelasan mengenai asesmen diagnostik, formatif dan sumatif ini. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih.